Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dalam sinkronus yang kedua. Pertemuan ini menjelang UTS ya, minggu depan berarti Anda menghadapi UTS itu di tanggal 13 ya, hari Rabu. Benar. Oke, berarti nanti Anda ujiannya hari Rabu tanggal 13 jamnya sama, jam 1. Nanti saya kasih waktu kesempatan 1,5 jam untuk mengerjakan UTS-nya dan Anda wajib mengikuti Zoom. Jadi ujiannya saya pantau melalui Zoom. Soalnya saya tulis di Sunan, tapi pengerjaannya masing-masing ya, saya pantau melalui Zoom. Nah, materinya apa yang akan saya ujikan di UTS nanti terkait dengan annual report yang sudah Anda kerjakan. Jadi materi yang belum saya bahas itu kan tentang pertemuan ketiga adalah nilai waktu uang. Ini sudah ada YouTube dari saya dan tugasnya juga sangat mudah sekali. Ini tidak perlu saya jelaskan, bisa dilihat kembali YouTube saya. Nanti yang akan saya bahas itu di pertemuan yang keempat tentang laporan keuangan dan annual report. Nah, nanti ada penjelasan dari saya terkait bagaimana cara mengerjakan tugas Excel yang sudah saya upload di Sunan. Ketika ada kesalahan, ya nanti bisa Anda perbaiki. Ada batas terakhirnya, nanti akan saya perpanjang 1 minggu lagi. Jika ada kesalahannya, berarti silakan Anda perbaiki. Masih ada waktu 1 minggu lagi. Kemudian pertemuan kelima terkait dengan gambaran umum modal kerja, ini juga sudah ada YouTube-nya, bisa Anda pelajari sendiri. Kemudian manajemen kas, piutang, dan persediaan, dan yang terakhir adalah pendanaan jangka pendek. Ini semuanya sudah ada YouTube-nya. Yang saya bahas hari ini fokus di ini, tugas laporan keuangan, karena nanti ujiannya terkait dengan tugas ini. Jadi selama waktu 1,5 jam nanti, saya minta untuk mendownload sebuah laporan keuangan, ya. Bukan laporan keuangan ya, annual report. Nah, kalau laporan keuangan itu ada di dalamnya annual report. Jadi kalau hanya laporan keuangan saja itu tidak lengkap karena hanya berisi 5 item saja, laba rugi, posisi keuangan dan seterusnya. Cuman kalau annual report ini lingkupnya luas. Tidak hanya laporan keuangan, tapi juga laporan-laporan yang lainnya yang dibutuhkan. Nah, laporan itu bisa untuk mengisi Excel yang sudah saya tulis di Sunan, gitu. Sebelumnya, silahkan bisa raise hand, menceritakan kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan tugas Excel ini. Ya, bisa raise hand, bisa bercerita, mewakili kelompok berapa, nanti bisa saya masukkan ke dalam nilai keaktifan atau nilai partisipasi. Monggo, silakan siapa yang mau memulai dulu. Mana ada nggak yang raise hand? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja ya. Oke, coba Mbak Nadila Aulia. Anda kelompok berapa Mbak Nadila? Kelompok 9, Bu. Oke, masuknya ke sektor apa Mbak? Saya masuk di sektor perdagangan jasa dan investasi. Perdagangan jasa dan investasi itu beda loh Mbak. Beda bagaimana, Bu? Sebentar, ini kan Iya, Bu. Sebentar. Oh, ini petunjuk.
Oh ini ya. Anda masuk ke kelompok 9 ya, sektor perdagangan dan investasi. Iya, Bu. Oke, berarti bagaimana cara Anda menentukan perusahaan apa saja yang masuk ke dalam sektor ini? Caranya bagaimana, Mbak? Pertama itu saya akan mencari beberapa perusahaan di IDX. Diurutkan dari Tidak perusahaan semuanya ya. kandidat. Bagaimana, Bu? Beberapa itu berarti tidak semua laporannya ada di IDX ya? Di IDX, Bu, ngambilnya. Jadi gini, kan kemarin kelas A sudah saya kasih data ya. Kenapa di kelas A itu kan 2017. 2017 itu kan nggak bisa di-download gratis, harus berbayar ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk Komtingnya mengambil data dari saya, itu sudah saya bantu. Oke, karena saya tahu bahwa Anda kesulitan. Nah, untuk mengelompokkan Anda perusahaan apa saja yang masuk ke dalam 9 sektor tadi ya. Kalau Mbak Nadila berarti sektor perdagangan dan investasi ya. Caranya begini. Ini kan ada kode. Jadi semua kode ini Anda cek satu persatu dari A sampai Z, itu masuknya ke kategori perusahaan apa. Nah, ini kan banyak sekali. Jadi Anda jangan hanya mendownload beberapa saja. Jadi laporan keuangan yang saya berikan itu kemungkinan ada yang tidak ada laporannya. Kalau tidak ada laporannya, berarti Anda harus mencari manual di website perusahaan yang bersangkutan. Sampai sini paham nggak Mbak Nadila? Jadi jangan hanya Iya, Bu. beberapa, semuanya. Jadi supaya lebih mudah, mungkin bisa dikoordinir oleh ketua kelas atau komting untuk membagi kelompoknya. Misalnya begini, untuk kode A, ya, kode A itu kan banyak ya. Nanti kelompok 1 dikelompokkan. Oh, ini kategori perusahaan apa? Dengan cara di googling. Anda masukkan ke dalam Google. Contoh ya ini ya. Berarti kan Ali. Sorry, nggak bisa di copy paste ini ya. Ali, Astra, Argo, Lestari, TBK. Itu bisa Anda googling aja dari sini. Nah. Oke, kan gini. Kemudian Anda cari, ini kan website perusahaannya ya. Anda masuk ke company profile, dilihat usahanya itu apa, bergeraknya. Kalau dari lihat namanya kan kelihatan agro, berarti kan pertanian ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya Anda cek perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah, ini bisa masuk ke company profile. Kemudian ini. Berarti kan Anda harus bisa memecah starting with cassava plantation, berarti kan dari tanaman cassava, ya, ketela dan sebagainya. Berarti ini masuknya ke dalam kategori pertanian. Berarti AALI itu masuknya ke sektor pertama, sektor pertanian. Gitu caranya. Jadi karena ini memang panjang, ya mohon satu kelas ini koordinasi dengan baik. Silahkan nanti Komting bagaimana cara mengaturnya. A sampai Z semua perusahaan itu dicari, dikelompokkan. Tadi kan baru Ali. Padahal kan perusahaan itu nggak hanya Ali, banyak. Ada ABA, Mahaka Media. Kalau dari kata-katanya kayaknya bisa ketebak ya, media. Media itu berarti kemungkinan bisa masuk ke jasa. Atau masuk ke mana. Kita kan nggak tahu ya. Jasa nggak ada ya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi ya bisa Anda googling Mahaka Media. Nah, googling lagi di sini. Mahaka Media.
Nih bisa ke bisnis unit. Dia, oh ini Republika Penerbit harian, berarti ini dia masuknya ke kategori apa? Nomor satu kan nggak mungkin, pertambangan nggak mungkin, industri nggak mungkin. Di bidang jasa ini sebenarnya ya, tapi nggak masuk ke dalam ini. Nggak masuk semua ya media. Infrastruktur, keuangan. Holding company of media entertainment business unit that have strength in the field of broadcasting, printing and publishing, online and marketing company. Nah ini multi platform services, berarti kan melayani. Nggak masuk sini ya. Berarti dia ya nggak masuk ke kategori 9 ini. Apa tadi? Mahaka Media. Mahaka Media berarti nggak masuk ke dalam 9 ini karena nggak ini. Nggak masuk ke kategori ini gitu. Dan seterusnya sampai ke Z. Itu langkah pertamanya. Setelah Anda bisa mengelompokkan, berarti kan Anda sudah tahu perusahaan apa saja. Nah, kalau di data saya kok tidak ada, ya, Mbak Nadila, langkah Iya, pertama Bu. tadi sudah Anda kerjakan atau belum, Mbak? Sudah, Bu. Sudah, berarti satu kelas ini sudah membagi ya? Iya, sudah dibagi, Bu, antara abjad A sampai Z itu sudah dibagi. Oke. Mbak Nadila menemui kesulitan enggak di sektor 9 itu laporan keuangannya nggak ada atau annual report-nya nggak ada di data? Ada, Bu. Ada. Contohnya perusahaan apa, Mbak? Seperti perusahaan dengan kode MAMI. Sebentar, kita cari ya. Caranya ya Anda cari dari website yang bersangkutan. MAMI itu singkatannya apa? Oh iya, sebentar, Bu. Mamit atau gini. Mas Murni Indonesia? Iya, Bu. Ya, karena investasi ya, Mas Murni berarti. Terus Anda googling websitenya PT Mas Murni. Anda googling nggak, Mbak? Mas Murninya. Saya kemarin mengerjakannya itu, Bu. MAMI enggak di googling. Kan saya itu ambil dari drive yang dikasih sama Bu Nani itu. Kalau drive-nya nggak ada, saya kosongkan, Bu. Gini aja, karena ini kan sudah saya kasih caranya. Kalau kemarin kan Anda belum tahu ya. Kalau MAMI itu di data saya tidak ada, maka silakan cari dari website yang bersangkutan. Ini muter-muter dari tadi. Gitu ya, Mbak. Silahkan. Apakah hanya Mami saja yang tidak ada datanya? Ada, Bu. Beberapa nggak ada. Nah, Bukan silakan. hanya MAMI. Ini sebenarnya ada sih annual report-nya, cuman nggak tahu nih kenapa muter-muter ya. Selain Mami, Mbak, coba saya carikan lagi. Kode perusahaan MSKY, Bu. MSKY. MSKY.
3, Mbak. 4, Mbak. MS KY. KY. Nah, gini Iya, Bu. aja nulisnya MS KY TBK gitu aja. TBK itu menunjukkan PT terbuka. MNC, ya Mbak. MSKY itu MNC Sky Vision. Iya, Bu. Ya. Ini aja. Nah, berarti ini kan PT MNC ya. Websitenya PT MNC Corporate. Nah, ini ada. Anda kalau mau mencari di website yang bersangkutan, carinya itu di hubungan investor. Biasanya masuknya situ. Yang Anda cari, jangan laporan keuangan, tapi laporan tahunan. Kliknya di sini. Ya, ini kan ada. Malah bisa masuk ke 2017-nya. Jadi kalau Anda misalnya, kan dapatnya data 2018 ya, kan harus ada data 2017. Yang di tahun 2018 kan nggak ada datanya. Carinya seperti ini, Mbak. Semuanya ya. Iya, Bu. Sebenarnya di Baik, Bu. 2017 itu bisa Anda antisipasi dengan cara masuk ke website yang bersangkutan. Gitu. Saya pakai contohnya MSKY ya, berarti ya, MNC Sky ya. Anda berarti Iya. belum dapat data ini ya, Mbak? Yang Belum. tahun 2017. Bagi semua kelompok ya, berarti kan sudah mendengar ya. 2017-nya bisa dicari dengan cara seperti tadi. Yang penting Anda punya data kode-kodenya. Oh, perusahaan perdagangan itu kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika Anda cari di data saya nggak ada, silakan masuk ke website yang bersangkutan, kemudian dicari di hubungan investor, dan klik laporan tahunan. Nah, kemudian saya langsung ke contoh Excel-nya saja ya. Jadi cara mencarinya itu pakai cara mudah atau cara pintas. Jangan Anda buka satu persatu. Itu akan merepotkan sekali. Oke, terima kasih Mbak Nadila tadi sudah berpartisipasi. Bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Oke, Iya, baik, Bu. sekarang Terima kasih. ya Mbak Rumaisa Putri Sakinah. Nah, Anda dapat kode berapa Mbak? 1-4, Bu. Kode 1 sampai 4. Masuk kode 1 sampai 4. Nama kelompoknya. Kelompok berapa? Sektor apa, Mbak? Sektor pertanian. Oh, berarti A Ali masuk ya, Mbak? Gimana, Bu, tadi? A Ali. Iya. A Ali masuk. Kendalanya apa, Mbak, ketika mengerjakan Excel-nya, Mbak? Kendalanya itu susah bedain perusahaannya family business sama enggak, Bu. Family business? Iya. Ya. Oke deh. Mbak A Ali, kamu tahun 2017 ya? Silakan. Maaf, Bu, ini kan per kelompoknya dibagi berapa perusahaan. Nah, kebetulan saya nggak dapet yang AALI. Oh, dapatmu apa? Coba. Yang SMAR. SMAR.
Iya, Smart TBK. Ini bergerak di bidang iya, apa, Mbak? Sinarmas Agro. iya Bu. Oke. Di Sinarmas Agro, googling di websitenya, kemudian masuk ke investor, masuk ke laporan tahunan. Jadi semuanya selesai kuliah saya, silahkan googling langsung tahun 2017, dicek. Ada nggak di sini 2017? Bentar. Ada kan di sini, Mbak? Ada Bu. Ya, silahkan diunduh di sini. Ya, saya kasih caranya atau triknya supaya Anda tidak perlu membaca semua dengan cara Anda Ctrl F atau Anda search. Jadi kan ini masuk ke Excel ya. Laporannya berarti tahun berapa, Mbak? 2017, Jenis sektornya pertanian. pertanian. Kemudian nama perusahaannya tadi apa? PT Sinar Mas Agro. PT Sinar Mas Agro. Ada TBK-nya enggak? Ada Bu. Pastinya ada karena dia terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu pasti ada TBK-nya. Itu artinya saham terbuka, sahamnya boleh dimiliki oleh masyarakat atau dijual bebas di luar. Kodenya apa tadi? SMAR. Oke, ini sudah mulai masuk ke pengelompokan ya. Yang dinamakan family business itu adalah hubungan kekeluargaan dengan perusahaan. Family business. Atau mungkin saya tunjukkan pengertian dari family business. Supaya Anda ngerti. Oh, ini masuknya kategori family, ini enggak gitu ya. Family. Family business bisa, family firm bisa. Atau family ownership bisa, jadi namanya itu sama. Kalau di sini family firm, family business, family firm. Mungkin saya bisa pakai ini ya, family. Nah, tak carikan pengertiannya. Belum. Enggak ada pengertiannya. Tak carikan lagi. Enggak ada ya. Family.
Enggak ada. Saya cari yang lainnya lagi. Family business itu kepemilikan keluarga. Artinya perusahaan ini dimiliki oleh satu keluarga. Contoh kayak Bakeryland bukan bakery ya. Bakeryland itu kan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keturunan Bakri. Ya CEO-nya, ya anaknya, komisarisnya, intinya ada hubungan darah. Selain hubungan darah, family business itu juga misalnya keterkaitannya dengan ini saham. Jadi sahamnya si direktur itu atau gini perusahaan itu dimiliki oleh sahamnya direktur. Nah, itu juga masuk ke family. Carikan bahasanya yang enak. Nih, family ownership is measured by a percentage of total share owned by family members and nih. Jadi family ownership itu jika misalnya gini, PTA itu pemiliknya 60% sendiri. 40%-nya dimiliki oleh masyarakat. Jadi itu kepemilikan secara family karena dia memiliki di atas 50%. Jadi ketika di atas 50% saham itu dimiliki oleh seseorang, maka dia dikatakan mayoritas. Dia yang pegang kendali perusahaan tersebut. Berarti kan dia punya kendali. Dikendalikan oleh keluarga tersebut. Gitu. Misalnya ini saya mendirikan PT A. Nah, PT A itu dijual bebas di Bursa Efek Indonesia. 55%-nya itu dimiliki oleh saya, suami saya, anak saya. Nah, itu namanya family members. Karena di atas 50% saham tersebut dimiliki oleh satu keluarga tersebut. Saya contohkan lagi misalnya kayak Bank Mega. Bank Mega itu kan dimiliki oleh keluarga Tanjung. Misalnya 60%-nya itu sahamnya dimiliki oleh Khairul Tanjung, dimiliki oleh istrinya, dimiliki oleh anaknya, maka itu dikatakan family ownership. Nah, caranya bagaimana? Berarti Anda lihat di annual report, ini saya contohkan annual report-nya Smart, kemudian Anda cari atau nggak usah cari, lihat di daftar isinya dulu aja. Nah, Anda kan belum lihat ya. Jadi semua isi dari annual report itu bisa dilihat dari sini, daftar isinya, daftar kontennya. Profil perusahaannya, dia bergerak di bidang apa, sejarah singkatnya. Nah ini nanti kalau mau melihat berapa jumlah dewan komisarisnya, dewan direksinya, profil komisarisnya, nah ini bisa Anda lihat dari sini. Nah, kalau mau melihat perusahaan ini, bisa dari informasi saham dan obligasi. Karena masing-masing annual report, tabel atau daftar isinya itu beda-beda. Jadi Anda harus bisa mengklasifikasikan, oh kalau mencari family business itu kaitannya dengan saham. Berarti informasi saham dan obligasi kan halaman 89. Ini bisa Anda googling di sini. Kok googling? Bisa Anda search halaman 89. Nah, ini. Oh, ini harga sahamnya. Nah, ini kelihatan Mbak di sini. Persentase kepemilikan atau percentage of ownership, persentase kepemilikan sahamnya. PT Smart itu dimiliki, ini pemegang sahamnya siapa saja? PT Purimas Sasmita.
sebesar 92%-nya. Nah, Budi Wijana sebagai wakil komisarisnya juga punya saham di sini ternyata. Nih, ini dimiliki family enggak kalau lihat dari grafik ini? Tadi yang dapat smart siapa? Mbak Rumaisa. Coba Mbak Rumaisa ini dianalisis, Mbak. Ini masuk kategori family business enggak? Iya, Bu. Iya. Karena dimiliki oleh satu kelompok, yaitu PT Purimas. PT Purimas ini kan ada kaitannya dengan smart juga. Caranya gimana? Ini bisa Anda googling kok. PT Purimas itu siapa? PT Purimas itu ya satu perusahaan dengan smart. Maka dia dikatakan sebagai family business. Dan dia punya saham di atas 50%, 92,40%-nya. Kan hampir ya yang lainnya hanya 7,6%-nya, minoritasnya. Nah, kalau dia masuknya ke kategori family business, berarti diisi 1 apa 0, Mbak? 1, Bu. 1. Nah, jadi mohon maaf kalau yang ada di tutorial di MS Word itu kan Anda lihat dari tipe industrinya ya, bukan dari situ, tapi dari siapa yang memiliki saham tersebut. Jadi bahasanya banyak. Nih, kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya ya. Anda bisa keywordnya kepemilikan saham, bisa pakai ownership. Jadi yang terkait dengan shareholder. Nah, cara keywordnya gitu. Karena kan masing-masing annual report itu bahasanya berbeda-beda. Paham ya Mbak Rumaisa? Ke family business-nya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Sekarang, Dewan Komisaris. Kalau Dewan Komisaris itu kan yang mengawasi jalannya perusahaan. Jumlah DK total, isikan dengan angka. Berarti Anda harus menghitung berapa jumlah Dewan Komisarisnya. Tadi kan sudah kelihatan di tabel daftar isi ya. Terkait dengan ini, profil komisaris, halaman 15. Ya, berarti kita cari aja di halaman 15. Jumlah komisarisnya ada berapa? Ini komisaris utamanya Frankie, berarti kan 1. Terus Mukhtar Wijaya 2. Budi Wiyana, ini tadi yang punya saham juga ya. Rafael Buhai 4. Teddy Pawitra 5. Nah, Profesor Dr. Susiati 6. Berarti kan ada perempuannya nanti ya. Perempuannya 1 ini. 6 tadi udah. 7. Masih komisaris. 7. 8. Nah, sudah. Ini kan Dewan Direksi. Berarti jumlahnya berapa Mbak Rumaisa? Jumlah Dewan Komisarisnya? 8, Bu. 8. Jumlah DK wanita, tadi sudah Anda hitung berapa? 1. 1. Kemudian di sini kalau ada namanya, berarti kan kalau ngisi 1 pasti ada namanya ya. Tulis di sini. Siapa namanya tadi yang perempuan? Profesor Dr. Susiati. Iya. Ya, tulis di situ, di copy paste di situ ya. Luar biasa ya. Perempuan sudah profesor. Usianya berapa, Mbak?
71 tahun, luar biasa nih. 71 tahun masih ini loh, masih menjadi Dewan Komisaris, masih mampu mengawasi perusahaan ya, luar biasa nih. Oke, lanjut sekarang ke Dewan Direksi. Mbak Rumaisa sambil lihat laptop ini. Lihat Apa slide? Saya. slide-nya Bu Nani. Oke, sambil dilihat ya Mbak, dihitung ya. Oke, ada berapa? 1 ya. Jo Daud. 2, Edi Saputra. 3, Jimmy Pramono. 4, Dr. Inggianto. 5, Agus Purnomo. 6, Lukmono. Ya, sudah. Berarti direksinya 6 ya. Ada nggak direksi perempuannya? Nggak ada, Bu. Ada ya 0. Namanya ya 0. Nah, ini ada revisi ya. Jadi kalau ROA itu saya samakan aja. Saya pakai rumus earning after tax atau EAT. Ini aja. Ya. Sebenarnya ROA itu di ikhtisar keuangan tuh ada, cuman Anda saya minta untuk mengecek apakah dengan dihitung pakai rumus atau dengan ikhtisarnya sama atau tidak. Karena kalau yang ikhtisar kan kita nggak tahu rumusnya tiba-tiba ada angkanya. Tetapi ketika ada sebuah laporannya, ada datanya, kan lebih baik Anda ngitung manual. Nah, maksud saya seperti itu. Kita cek ya. Ikhtisar dulu kita cek ROA itu berapa. Nanti sambil kita cari secara ikhtisar keuangannya itu nomor 3, halaman 3. Nah, kita cari. ROA ya. Return on asset-nya tahun 2017 itu berarti sebelah kiri. Berapa, Mbak? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Berapa? 4,3%. 4,3 ya. 4,3%. Nah, kita cek dulu ya. Kita pakai acuan dulu. Kita pakai rumus EAT, earning after tax. Ini ngambilnya dari laporan apa, Mbak? Laba neto sebelum pajak. Lebih baik pakainya yang EAT, earning after tax. Tadi saya rubah ya. Jadi semuanya dicek. Jangan pakai EBITDA. Saya ganti pakai EAT. Kenapa pakai EAT? Karena sebuah perusahaan itu kalau belum bayar pajak, berarti intinya dia masih punya tanggungan. Dia masih punya kewajiban yang harus dibayar. Ketika Anda menggunakan rasio ini sebagai rasio akhir, itu enggak relevan. Karena ada sebuah kewajiban yang belum Anda bayar. Berarti itu tidak bisa menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Kalau mau menunjukkan kinerja yang sebenarnya, berarti Anda harus mengeluarkan kewajiban tersebut, baru Anda tahu output-nya atau hasil akhirnya. Sampai sini Mbak Rumaisa paham ya? Bahwa ROA itu rumusnya jangan pakai EBITDA. EBITDA itu kan earning before interest and tax. Ada 2, interest and tax. Interest itu kan suku bunga. Berarti kan ada 2 kewajiban yang belum Anda bayar kalau EBITDA. Anda belum bayar bunga bank dan Anda belum bayar pajak. Tetapi kalau Anda pakai EAT, earning after tax, itu semua kewajiban sudah terlaksana semua. Jadi kalau misalnya gini, Anda itu punya EBITDA-nya 100, tapi kalau EAT-nya 50. Itu kan ada 50 yang harus Anda keluarkan tapi belum Anda keluarkan. Kan hasilnya nggak relevan. Nah, supaya relevan, maka
ROA-nya saya pakai EAT, earning after tax. Caranya gimana? Cari kalau di sini kan Anda pakainya EBITDA ya. Lebih detail lagi Anda pakai laporan laba rugi. Coba dilihat di daftar isi. Laporan laba ruginya itu halaman berapa? Biasanya paling akhir. Nah ini, laporan keuangan konsolidasian setelah halaman 95. Oke, misalnya halaman 100 ya. EAT itu kaitannya dengan laporan laba rugi. Ini posisi keuangan. Nah ini. Berarti sebelah kiri ya, lihat ya. 2017 ya. Kalau laba sebelum pajaknya, profit before tax-nya adalah ini dalam bentuk rupiah, jutaan. Berarti kan 1T ya. Kan ini nolnya tambah 6 di belakang, berarti 1,1T. Nah, Anda pakainya net profit for the year atau laba bersih tahun berjalan. Anda pakainya yang ini. 1,177T. Baru Maisa pakainya yang 1,198 ya. Halo, Mbak Rumaisa? Pakai Iya, yang. Bu. Nah, nanti selesai kuliah saya berarti Anda cek lagi ya. Pakainya yang satu-satu. Ini saya masukkan ke sini coba. Oh, enggak kelihatan. Saya bisa didikte ya. Satu-satu. Ini 1177371. 1177371 nolnya karena jutaan berarti 6 kali ya. Oke. Sudah ya, ini EAT. EAT itu pakainya laporan laba rugi. Sekarang total aset. Total aset itu diambilnya dari posisi keuangan, dari neraca. Total aset. Ini, jumlah asetnya ini kan dalam jutaan juga ya. Cek. Oke, dalam jutaan. Berarti 27.124.101. Saya masukkan ke sini. Nolnya tambah 6 kali. Anda kalau kesulitan mencatat angkanya, bisa dengan cara sampingnya dikasih komen. Terus Anda ketik angkanya, baru Anda copy paste. Kan kalau mengingat-ingat susah ya. Ini kan modelnya nggak bisa di copy paste. Bentuknya dalam bentuk picture ya. Nah, dengan cara ini ditulis, kemudian di copy paste di sini. Nah, ROA itu berarti kan rumusnya EAT dibagi total aset. Oke. Terus kita persentasekan. Nah, gimana, cocok enggak hasilnya tadi, Mbak Rumaisa? Tadi kan di ikhtisarnya berapa? 4,3 kan? Nah, jadi kalau EBITDA salah enggak? Salah. Salah. Ya, makanya antara rumus dengan ikhtisar itu kadang berbeda. Nah, supaya satu suara, maka EBITDA-nya diganti EAT supaya sinkron gitu pola pikirnya. Kita cek coba di ikhtisar. Ikhtisar tadi nomor 3 kalau nggak salah ya. Cek ROA.
4,3. Ya. Sekarang Mbak Rumaisa, untuk yang ROE-nya berapa jumlahnya ini? 10,4%. 10,4. Kita cek ya, ROE-nya ya. 10,4. Nah, kalau ini benar laba setelah pajak. Berarti kita ambil data dari sini. Dibagi dengan ekuitas. Ekuitas itu ngambilnya dari posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Memang harus hafal halamannya, kalau enggak ya naik turun memang. Oke, ini kan baru liabilitas. Kalau ekuitasnya itu di paling bawah. Jumlah ekuitasnya berarti ini. Coba sebutkan Mbak, ekuitasnya yang mana Mbak? Juta 299. Ya, tapi ini dalam jutaan. 1T ini sebenarnya ya. Nolnya tambah 6. Oke. ROE, laba atau EAT dibagi dengan ekuitas. Kita persentasekan. Nah, sama enggak ini hasilnya, Mbak? (10,4) atau 10,004 tadi ya? Satu, 2, 9, 9, 9, 7, 9. 10,4 ya. Sepuluh koma empat, bukan 10,04. 10,4. Ya, sebenarnya 10,4, bukan, ya benar ya. Ya, 10,4 di sini. Gitu. Berarti ROE clear ya. Nah, ini saya kasih diskon untuk Tobinski. Tobinski itu agak susah. Jadi ini Anda kerjakan setelah UTS saja. Tetap Anda ngerjain, tapi setelah UTS. Jadi tugas sebelum UTS Anda kerjakan sampai ROE saja dan EPS ya. Kalau EPS ini gampang. EPS itu di Ikhtisar juga ada biasanya. Tapi belum tentu ada juga sih. Atau mungkin bisa di search EPS. Kalau nggak ada, berarti Anda ketik earning per share. Nggak ada juga. Kalau nggak ada, berarti laba, sebentar apa namanya ya? Nah ini, laba rugi per saham. Nama Indonesianya itu. Laba per saham.
Kali ini menghasilkan laba per sahamnya 410. Nah, berarti oh, ini kan labanya dalam bentuk rupiah karena kalau EPS itu kan pakai persentase ya. Mungkin sebentar. Oh ya, EPS-nya bisa pakai langsung ambil laba per saham ya. 410 berarti tadi ya. Ya pakainya ini. EPS-nya 410. Pakainya currency, pakainya rupiah. Sebenarnya enggak usah pakainya sini aja. Ya. Oke, ini satu perusahaan, baru satu ya. Cara mencarinya seperti itu. Oke, saya kira itu Mbak Rumaisa sudah cukup. Terima kasih ya atas partisipasinya. Silahkan nanti bisa Anda lanjutkan sendiri. Bisa tulis di chat nama sama NIM-nya. Yang lainnya siapa yang mau ini berkontribusi silahkan. Sambil saya cekkan. Bu, Ya. mohon maaf, kalau misalnya memang nggak ada laporan keuangan 2018-2017 gimana, Bu? Untuk Bagaimana? perusahaan Amor sendiri nggak ada, Bu. Perusahaan apa? Amor, kode perusahaannya Amor, AMOR. Sudah kamu Itu cek? nggak ada, Bu. Sudah saya cek. Itu nggak ada. Oke. Itu yang ada tahun 2019 kuartal 4 kayaknya. Yang anualnya itu Di data saya nggak ada. 2020. Nggak ada. Udah saya cari nggak ada. Oh, berarti Amor. gini. Kalau memang nggak ada, Anda sudah masuk ke sini ya, berarti ya? Sudah. Nggak ada. Kalau nggak Itu ada, sampai kuartal 2019. ini MNC ya? IDN. Amor itu apa sih perusahaannya? Asmore Aset ini. Ya, betul. Britama. Ini laporan keuangan? Enggak ada. Nggak ada, Bu. Hmm. Terus saya cek di yang udah minta saham itu laporan sahamnya itu yang keluar cuma 2009 saja. Oh gitu. Berarti artinya dia memang nggak Keluarin melaporkan ya. laporan keuangan. Iya. Ya boleh. Kasih keterangan ya. Berarti tahun 2017 tidak melaporkan annual report gitu. Melapor. Oh iya gitu. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Bagi yang sudah dicek di mana-mana ternyata nggak ada laporannya, dikasih keterangan ya. Anda carinya jangan laporan keuangan, carinya adalah annual report. Oke, silahkan yang lain. Nggak ada bertanya, ini berarti sudah paham ya? Jadi nanti gambarannya ketika, oh ya Mbak Naila, gimana? Kalau misalnya di annual report itu US dollar dirubah jadi rupiah nggak, Bu? Di ini ya, rupiahnya itu kan riskan ya. Kalau dalam bentuk dolar, dikasih keterangan aja Mbak. Tidak usah diisi, tapi yang family business dan kawan-kawannya, kecuali ROA-ROE. ROA-ROE-nya diisi berarti dalam bentuk dolar, gitu aja. Nah, dalam bentuk dolar kan tidak masuk ke kategori. Jadi yang diisi hanya family business, dewan komisaris, dewan direksi, untuk apa ROA-ROE-nya nggak usah diisi. Sama EPS-nya ya, karena kan kaitannya dengan mata uang. Oke, ada lagi?
Ini nanti keluar semua di ujian ya. Jadi nanti ada sebuah laporan keuangan, Anda harus mencari ya datanya sesuai dengan pertanyaannya. Jadi annual report tuh halamannya panjang, ada yang 200, 300. Kalau Anda buka satu-satu di PDF, satu halaman nggak selesai. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa mengerjakannya dengan mudah? Di Ctrl F atau di Find. Nih, kalau di tempat saya kan saya pakainya Acrobat ya. Bisa pakai ini, di search. Anda mau cari apa? Tadi misalnya data tentang total aset. Nah, ya ini dicari, oh total aset itu jumlahnya sekian. Gitu. Atau mungkin mau mencari komisaris. Ya. Oh ya, komisarisnya ini. Nah, gitu. Bagaimana, Komting ada masalah nggak? Mewakili teman-teman? Kalau untuk saya sendiri sih nggak ada, Bu. Mungkin ada teman-teman yang ditanyakan, silahkan. Oke, silahkan saya kasih kesempatan ya yang mau bertanya. Oh iya, ini berarti Bagaimana, Bu? ya, bagaimana? Teknis pengumpulan bagaimana? Itu satu kelompok satu file atau setiap satu orang satu file dengan filenya 1 sampai selesai atau sesuai pembagian tiap orangnya masing-masing? Ini kelas apa ya? Kelas A ya. Jadi ada 2 pengumpulan. Yang pengumpulan pertama adalah individu. Semuanya wajib upload, di mana uploadnya itu di pertemuan ke berapa ya? Ini ya, saya edit pertemuan keempat. Berarti tanggal 8 minggu depan, tanggal 8. Minggu depan berarti tanggal 13 ya. Ini saya perpanjang lagi. 13 April jam ya 00 lah ya. 13 April. Ini individu, semuanya wajib mengumpulkan. Nah, ada lagi tugas yang satu kelompok ngumpulin satu ke Komting, nanti minta tolong Komting yang menyusun. Berarti sektor 1 itu Excel-nya bagaimana. Terus dimasukkan ke dalam G Drive, nanti di linknya dikirim ke saya. Gitu. Mas Dimas paham ya? Mohon maaf, Bu, itu yang dijadikan satu itu kan misal ada 8 kelompok. Jadi itu filenya saya tumpuk-tumpuk aja, saya urutin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kayak gitu aja ya. Atau Filenya saya jadikan satu. sendiri-sendiri aja. File sendiri. Jadi dikasih nama sektor iya. pertanian, sektor 2 apa 3. Oh iya. Saya menerima 9 Ya. file gitu. Oh iya. Dalam Baik, satu. Bu, terima kasih. Oke. Ya, yang lain silakan. Silakan, sudah? Nggak ada yang mau ditanyakan? Jadi ini nanti saya upload di YouTube. Anda mau mengerjakan bisa lihat YouTube saya lagi ya. Oh, kalau nyari Dewan Komisaris gimana? Kalau mau mencari total aset bagaimana? Nah, itu nanti bisa Anda ini lagi, putar lagi. Atau mungkin kalau mau lihat rekamannya yang kelas B kemarin juga ada. Sama isinya. Nggak ada masalah ya, kayaknya. Ya, tinggal Anda selesai kuliah saya berjuang lagi. Karena kan sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya, sudah mulai paham, jadi saya tunggu 1 minggu lagi. Anda mengerjakan tugas ini sama aja ketika Anda latihan UTS, karena UTS nanti juga seperti ini. Gitu. Cukup ya? Nggak ada masalah ya? Bu, sebentar Bu mau tanya. Untuk
sektor barang konsumsi dan barang non konsumsi itu masuknya di sektor mana, Bu? Pertanian kah atau industri? Tuh. Barang konsumsi kan ada sendiri, Mbak. Barang yang langsung dikonsumsi itu loh. Coba ini. Berarti Anda googling, Mbak. Pengertian dari nah, ini kan bisa. Kita bisa pakai ini loh. Industri barang konsumsi itu contohnya Unilever, HMSP, ini. Nah ini tinggal Anda cari aja Anda masuk kategori apa. Oh pertanian tuh Ali, Smart, kan gampang ini. Di IDN finansial. Ini ada semua kok, tinggal Anda cari aja. Keuangan ada nggak ya? Nggak ada. Oh ada sektor keuangan. Iya, tinggal Anda cari aja dari sini Mbak. Maksudnya jenis perusahaannya ya. Pertanian, tuh isinya ini. Gitu. Oke, Mbak siapa tadi? iya, Bu, paham. Ya, Mbak Cynthia. Yang lainnya bagaimana? Anda nggak Gimana, Bu? paham dengan tugas ini, nanti UTS-nya sulit ya. Sulitan loh. Yuk, bagaimana? Cukup? Cukup Ya, ya? cukup, Bu. Oke, kalau cukup, saya kira itu dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya kita UTS ya. Masuk Zoom, jangan lupa masuk Zoom ya. Masuk Zoom itu saya absen, berarti absennya nanti saya yang ngeklik ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Salif ya.